Salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-Baqarah adalah sebagai ikhtiar untuk memohon kepada Allah agar beban dan kesulitan hidup terurai. Bahkan dalam surat ini terdapat ayat yang berisi doa untuk tujuan itu. Cara pengamalannya dengan membaca ayat itu sebanyak mungkin secara istiqomah. Ini yang dibicarakan tadi ya. Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Panjang ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah kami maaf, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Ini ayat 286 ini, membaca ayat itu sebanyak mungkin dan istiqomah pastinya. Mengobati penyakit. Di sini dijelaskan salah satu keagungan dan keutamaan surat Al-Baqarah adalah untuk menyembuhkan penyakit. Caranya dengan membaca ayat kursi sebanyak 50 kali atau sebanyak hurufnya, yaitu 170 kali atau sebanyak jumlah para rasul, yaitu 313 kali. Pilihlah atau lebih disukai dan diyakini, kemudian amalkan secara istiqomah selama 3 hari, 7 hari atau bahkan lebih. Insya Allah dengan cara ini Allah akan memberikan kesembuhan. Amalan ini juga baik atau bisa dipraktikkan untuk mengobati orang gila. Demikian dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar. Berarti kalau untuk menjadi habit atau kebiasaan, sehari itu dibaca dulu berapa kali? 10 kali lah ya. Nanti lama-lama tambah 3 bulan lah untuk biar dijadikan habit. Lalu harta benda bebas dari pencurian. Ayat kursi yang merupakan bagian dari surat Al-Baqarah memiliki keutamaan, salah satunya menangkal pencuri. Dalam kitab Khazinatul Asrar dijelaskan cara pengamalannya, yaitu dengan membacanya sebanyak 313 kali dengan niat memohon kepada Allah agar dihindarkan dari pencuri. Insya Allah dengan cara demikian Allah akan melindungi harta benda kita dari para pencuri, sehingga selamatlah harta benda kita. Lalu yang selanjutnya mendapat syafaat. Nih ya, salah satu keutamaan mengamalkan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat di dalam kitab Khazinatul Asrar. Dijelaskan demikian. Di dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang merupakan pemberi syafaat. 2 ayat itu merupakan ayat yang dicintai oleh Allah. Adapun 2 ayat yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah. Adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Karena itu apabila kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, ada baiknya mengamalkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dengan istiqomah. 286. Ini kayak mana Rasulullah. Beda ya sama ini sudah. Oh, ini yang tadi 286 aja. Terus yang ini dari 285 sampai 286. Ya, awalnya kan kok beda sama yang di depan tadi. Ternyata ini dari 286
85 sampai 286. Soalnya kan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Kalau yang tadi kan cuma 286 doang. Nah, mendapatkan pahala sebanding dengan sholat malam. Masya Allah. Salah satu keutamaan mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah adalah mendapatkan pahala sebanding dengan ibadah sholat sunnah sepanjang malam. Sepanjang malam teman-teman, kan sholat malam itu 12 rakaat, terus witir 3 rakaat. Oh, Masya Allah banget ya. Nah, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, niscaya 2 ayat tersebut akan mencukupinya. Insya Allah banget sih ya. Tiap hari berarti tiap malam. Tapi tadi ada batasannya sampai berapa ratus ya? Enggak sih, sebanyak mungkin nggak? Oke, kita cari lagi nih. Wow. Keutamaan surat Al-Jathiyah. Diturunkan di Makkiyah, termasuk surat Al-Makkiyah, 37 ayat. Ini agar auratnya ditutupi Allah pada hari perhitungan. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa nanti pada yaumul hisab, hari perhitungan, seluruh manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pun bahkan menempel pada tubuh mereka. Pada waktu itu manusia berada pada hari yang teramat sangat sulit, karena hari itu adalah pengadilan bagi mereka untuk memutuskan apakah mereka akan masuk neraka atau masuk surga. Namun sebagai hamba Allah, janganlah kita berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Selama masih berada di dunia, pintu tobat dan rahmat masih akan terus terbuka lebar. Kita masih dapat memohon kepada Allah agar kelak di yaumul hisab kita berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan aurat kita dalam keadaan tertutup. Untuk memohon hajat inilah kita dapat mengamalkan surat Al-Jathiyah setiap hari minimal 1 kali secara rutin. Di sini Al-Jathiyahnya nggak ditulisin Arabnya ya, hanya arti dan hanya ada kata lagi. Insya Allah dengan mengamalkan surat tersebut, kelak di yaumul hisab aurat kita akan ditutup oleh Allah dan aib kita pun akan ditutup olehnya. Demikianlah dijelaskan oleh Imam Al-Yafi'i dalam kitab Ad-Dur An-Nazim fi Khawas Al-Quran Al-Azim. Selanjutnya, tidak takut menghadapi yaumul hisab. Dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa hari perhitungan adalah hari yang sangat menakutkan. Saking menakutkannya sampai-sampai manusia pada waktu itu ya tidak sempat memperhatikan sekelilingnya. Berarti dia hanya mempedulikan dirinya sendiri ya di hari kiamat tuh, di yaumul hisab tentunya. Dan sempat manusia berada dalam ketakutan yang luar biasa disebabkan dosa-dosa mereka yang akan dihisab. Namun demikianlah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih mendapatkan kesempatan untuk memohon kepada Allah agar kelak di hari perhitungan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang tidak merasa ketakutan. Adapun salah satu amalan untuk mendapatkan anugerah besar tersebut adalah untuk memperbanyak membaca surat Al-Jathiyah setiap hari secara istiqomah. Ingat ya, istiqomah itu berat. Memulai sesuatu untuk menjadi kebiasaan atau habit itu berat teman-teman. Kita berada dalam golongan hamba Allah yang tidak merasa ketakutan, dan kita dengan kuasa Allah akan mendapatkan pertolongan dan belas kasih. Ini sama ya, masih sama dijelaskan dalam kitab Ad-Dur An-Nazim fi Khawas Al-Quran Al-Azim, karya Imam Abu Muhammad Abdullah bin As'ad
Al-Yamani, Al-Yafi'i, Asy-Syafi'i. Nih, yang terakhir, dia terhindar dari kesengsaraan atau kemiskinan di dunia dan di akhirat. Masya Allah banget ya. Sama ya, masih sama di kitab Ad-Dur An-Nadim fi Khawas Al-Quran Al-Azim. Oke, kita tutup. Kita pilih surat yang mana? Keutamaan surat An-Nahl. Sama ya, yang tadi surat apa yang menyembuhkan penyakit Asy-Syifa. Nah, ini menyembuhkan berbagai penyakit. Berarti tidak hanya cukup satu ya. Berarti beberapa, banyak lah ya. An-Nahl Al-Makiyah, Makiyah 128 ayat. Oh, ini juga salah satu ayat yang disebut ayat Asy-Syifa. Syifa, ayat penyembuh yang berfungsi sebagai wasilah atau perantara mendapatkan kesembuhan. Ini yang dimaksud ayat ke-69 yang artinya, lalu makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah. Itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Lalu di sini ada tentang bagaimana petunjuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bacalah ayat ke-69 di atas bersama ayat-ayat lainnya, seperti surat Al-Isra ayat 82, surat An-Nahl ayat 69, surat Al-Fussilat ayat 44. Lalu ada surat Yunus ayat 57, surat At-Taubah ayat 14, surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118, surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Cukup juga, panjang juga ya. Nah, ini bacanya secara berurutan ya, dengan niat memohon kesembuhan kepada Allah. Bisa pula dibacakan pada anggota badan yang sakit atau orang lain yang sedang sakit. Insya Allah Anda mendapatkan kesembuhan. Oke, kita cari lagi. Kita dapat surat apa? Wow. Kita dapat keutamaan surat At-Taubah. Dalam kitab Al-Khosais Al-Kafiyah dijelaskan, orang yang mau mengamalkan dua surat terakhir dalam surat At-Taubah setelah sholat fardu sebanyak 7 kali, maka 1. Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin. 2. Allah akan memberikan kemuliaan di mata masyarakat. 3. Allah akan memberikan kelapangan rezeki. 4. Allah akan memberi kebebasan bagi orang yang dipenjara. Harus dibaca setiap ba'da sholat fardu sebanyak 40 kali. Allah akan memberikan, yang 5 nih ya, Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang mempunyai utang dan kesulitan membayarnya. Ini harus wajib ini ya, At-Taubah. Berikut ayat yang dimaksud. Langsung artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukupkan Allah, bagiku tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy hingga sana yang agung. Terus lalu dia mendapatkan rahasia spiritual dari Allah.
mendapatkan kekuatan, kemuliaan, pertolongan, dan kemudian kemudahan dalam setiap urusan. Wow, panjang juga. Agar segera keluar dari penjara, mendapatkan kesempatan melihat Nabi baik dalam mimpi maupun secara nyata. Tidak akan mati di hari surat At-Taubah diamalkan. Mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah selama 120 tahun tanpa putus. Selanjutnya, agar tercapai cita-cita di dunia dan akhirat untuk menjaga iman. Lalu, sudah habis ternyata. Oke, kita bahas selanjutnya. Bye.